Waalaikumsalam. Iya. Iya. Mungkin mic saya kurang ini sedikit. Iya. Tentang mat dalam baca Al-Quran. Iya. Saya pernah belajar, cuma tidak pas. Katanya mat di dalam Al-Quran itu katanya paling panjang 6 harakat. Iya. Apakah bisa kita membaca mat, misalnya katakanlah memang tajwidnya 6 harakat, tapi kita baca lebih dari 6 harakat? Contohnya atau mungkin ada contoh? Contohnya misalnya mat hari dicukun gitu ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Intinya apa? Panjangnya lebih dari 6. Ya, panjangnya kalau saya perkirakan berbandingkan dengan yang 2 harakat dengan yang 6 harakat itu rasanya lebih dari 6 harakat. Kemudian yang kedua, yang mana kita ini dalam hal lagu mempertimbangkan mana yang lebih kita utamakan, lagu dibandingkan tajwid. Iya. Kadang-kadang saya mendengar diutamakan lagunya daripada tajwidnya. Itu. Kemudian yang ketiga lagi. Yang ketiga ini Tentang bacaan amin tadi. Kalau saya dengar di Arab, iya. amin yang sebenarnya itu bagaimana? Itu yang untuk kali utama ini saya untuk tanya juga saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya, luar biasa. Ya, kami coba menjawab sejauh apa yang kami ketahui dan banyak yang tidak kami ketahui ya. Kalau yang kami belajar tadi pertanyaannya bagaimana dengan mat ya, mat di dalam membaca Al-Quran. Apakah ada ini yang mat ada di sukun yang panjang dari 6 harakat ya? Itu yang pertama tadi, Pak. Nah, yang sejauh kami ketahui, yang pertama dulu kita harus ketahui mat itu apa? Mat itu kan artinya panjang. Kalau qasar itu kan pendek. Di dalam Al-Quran itu kita harus memperhatikan panjang dan pendek. Artinya yang panjang dengan pendek, yang pendek dengan panjang. Ini satu poin. Harus sesuai. Kalau tidak nanti bisa berubah makna atau tidak ada makna sama sekali. Contoh berubah makna. Wa idh qala rabbuka wa qala Musa wa idh qala rabbuka dalam surah Al-Baqarah. Qala rabbuka lil malaikah. Qala itu panjangnya 2 harakat. Qala. Tapi kita baca qala. Qala, la-nya yang panjang. Jadi berubah makna, bukan lagi berkata, bukan lagi berfirman, tapi artinya sudah menjadi qala, artinya menggoreng. Jadi sudah berubah makna atau tidak berubah makna. Ya. Ini yang pertama dulu, artinya harus pada tempatnya, yang panjang-panjang yang pendek. Kemudian bagaimana ukuran panjang mat itu? Ukuran panjang mat itu mungkin kita pernah mengetahui dengan ketukan untuk mengukur, ya, atau dengan ini apa dengan tangan atau dengan seperti ini. Jadi kalau seperti ini ketukan siapa dulu? Kalau dihitung dengan ketukan, maka kalau ketukan orang yang sudah tua, maka dia makin melambat, maka panjangnya itu akan makin panjang. Kalau ketukan anak muda karena dia masih kuat, maka ketukannya akan lebih cepat. Maka ukuran dihitung supaya standar yang kami ketahui, yang kami dapatkan dari guru kami, bahwasanya kalau kita mau mengukur maqtabi'i 2 harakat, qala dengan, maka ibarat kita hitung durasi dari pengucapan qa itu adalah qa. Kan 2 harakat itu kan adalah satu harakat tambah satu harakat. Jadi qa
qa qa qa wa qala wa qala. Jadi sudah cukup terhitung qa itu 2 harakat, dan itu juga menyesuaikan dengan kecepatan bacaan kita. Kecepatan bacaan kita itu ada 3 dalam kitab At-Tajwid Al-Musawwar. Syekh Mansur mengatakan yang pertama at-tahqiq, itu lambat. Nah, itu dalam kita majlis ta'lim seperti ini, dalam kita mengajarkan anak-anak kita peserta didik itu dengan tahqiq. Yang kedua tadwir, pertengahan. Yang ketiga hadar. Hadar ini cepat dengan tetap memerhatikan tajwid. Kemudian yang kedua, yang kemudian selanjutnya tadi, bagaimana dengan bacaan panjang lebih daripada 6 harakat? Yang sampai sekarang yang kami ketahui, panjang bacaan mad yang paling panjang itu adalah 6 harakat. Mad arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian yang panjang lagi 6 harakat itu mad lazim, musaqqal kalimi, mad lazim. Misalnya yasin, sin, ini 6 harakat. Waladh itu mad lazim musaqqal kalimi 6 harakat. Kemudian juga apa itu hadamir bertemu dengan hamzah mad silah qawilah, itu juga 6 harakat. Ya, baik. Jadi kalau ditanya apakah ada yang lebih daripada 6 harakat, sejauh yang kami ketahui tidak ada. Dan panjang 6 harakat itu menyesuaikan dengan kecepatan bacaan kita tadi. Ya. Nah, yang ada penjelasan yang kami dengar, kadang kala ada yang membaca waladhdallin itu kepanjangan. Nah, ini tidak sesuai karena kepanjangan, karena mengikuti irama tadi yang Bapak sampaikan. Bagaimana dengan irama ini? Apakah dia mendahulukan irama daripada tajwid? Seharusnya irama itu tunduk kepada hukum tajwid. Dia ikut hukum tajwid. Jangan sampai dengan ada irama dia beralun-alun seperti itu sehingga tajwidnya itu tidak sesuai. Nah, itu yang terjadi. Artinya tajwid dulu baru dengan irama. Maka ada sebagian qari atau ahli qiraat tentunya khususnya, ada yang tidak setuju dengan tilawah yang berirama ini, yang dia ini sangat takalluf, sangat sudah memberat-beratkan, sudah dia ini sudah berlebih-lebihan, sudah melampaui kadar ketentuan tajwid, kemudian panjang matnya dan sebagainya. Ini yang kami ketahui tidak dibenarkan oleh ulama. Dan ini kalau berlebihan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ini kan maqtabi 2 harakat, tapi dibaca panjang seperti itu seakan 4 harakat, seperti 4, 3 atau 4 harakat. Maka itu masuk lahanul khafi, kesalahan yang khafi, karena tidak pada tempatnya, tidak apakah merubah makna, tidak merubah makna. Nah, maka ini masuk pada lahanul khafi, artinya hukumnya makruh dalam kitab. Tapi lahnun jali kita sudah pernah menyampaikan ada 4 kriteria: bertambah huruf, berkurang huruf, berganti huruf, berganti harakat. Saya ulangi, bertambah huruf. Contoh bertambah huruf, Bismillah. Ini kita sudah menambah huruf. Atau mengurangi huruf. Sama juga mengurangi huruf itu sebagaimana kita mengurangi tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya bismil, ada tasydid, kita baca bismillah. Sudah mengurangi 1 lam di situ. Atau contoh yang sangat konkret, ketika kita baca bismillah, kita baca bismillah, itu hilang banyak. Ini lahnun jali. Yang ketiga, mengganti huruf. Bismi kita pakai ta. Alhamdu kita baca alhamdu, pakai ha yang dekat dengan dada. Ini juga lahnun jali. Satu lagi mengganti harakat. Siratal ladzina an'amtu, ya, seharusnya an'amta dibaca an'amtu. Juga ini
merubah berganti huruf berubah makna, atau berganti huruf tidak berubah makna. Bismillah misalnya, Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tidak berubah makna, tapi kita ketahui itu sudah menyalahi kaidah bahasa dan itu tetap masuk lahnun jali. Selebihnya ini yang kami ketahui ini lahnun khafi. Kita mungkin apa namanya al-dha, huruf dha itu dha yang kawannya ta itu kita kalahkan. Ya, itu juga tidak pada tempatnya. Tidak merubah makna, tapi bukan sifatnya, ya, bukan sifat daripada dha itu dikalahkan. Itu masuk ke dalam khafi yang kami ketahui. Dan memanjangkan mat yang berlebihan juga masuk ke dalam ranah lahnun khafi. Dan itu makruh hukumnya. Tapi bagi imam, bagi orang yang mahir atau sudah belajar tajwid, itu diusahakan untuk tidak kena lagi kedua-duanya, apalagi lahnun jali. Lahnun khafi saja kita harus menghindar, apalagi lahnun jali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada keliruan mohon dikoreksi. Iya, yang terakhir. Oh iya, amin. Amin itu yang kami dapatkan dari penjelasan seorang guru di Jelani, juga beliau pernah mengajarkan kita di Tumpuk. Jadi amin itu lebih panjang daripada amin. Tapi di Arab bagaimana? Amin. Itu juga ukurannya, karena memang ukurannya pendek seperti itu, tapi minnya coba perhatikan panjang sedikit. Tapi yang sering yang kami ketahui dalam penjelasannya itu kesalahan baca amin itu ketika membaca a-nya itu atau minnya itu tidak sesuai tajwid. Maksudnya fathahnya itu tidak sempurna. Misalnya gini, imam sudah baca, kan kita ikut tunggu imam dulu ya. Makanya tadi ada jeda di situ, agar imam dan makmum bersama-sama. Jadi jangan dibaca nah ini kan apa namanya, karena mungkin biar suaranya menggema, seharusnya amin dengan min. Nah ini sudah berubah kepada i, dan sepakat para ulama amin ini bukan termasuk dari Al-Fatihah, namun membacanya harus dengan tajwid. Demikian yang dapat kami jawab. Maaf atas ya. Iya. 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 Itu bagaimana ya? Memang itulah. Ketika kita ini kan imam itu ketika memberikan, ketika takbir ya, takbir itu dia ya tidak boleh kosong ya, ada beberapa ulama tidak boleh kosong ya. Jadi kalau Allahu Akbar, ya udah beradab Allahu Akbar. Ya. Kenapa bisa panjang? Karena memang posisinya dia lagi berdiri ya, dari sujud rakaat ketiga misalnya, berdiri naik ke atas. Dan seharusnya kita juga makmum ini bergerak itu ketika barnya imam. Ya, jangan ketika Allah, makmum juga ikut. Takutnya bisa mendahului. Jadi Allahu Akbar, bar imam baru kita Allah. Sami'allahu liman hamidah. Dahnya imam baru sami. Rabbana. Jadi kalau panjang seperti itu ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, itu ada mad li ta'zim, nanti ada panjangnya itu karena memang li ta'zim la ilaha illallah. Itu juga ada penjelasan, artinya tidak kosong. Jadi kalau misalnya berdiri imam dari sujud dia di sini Allah. Jadi ada posisi kosong di situ. Yang mana dia imam itu dia Allah Akbar. Tadi ada penuh dia seperti itu. Allah a'lam bishawab, tapi tidak masalah untuk panjang di situ. Jadi takbir Allahu Akbar. Nah, itu di dalam kitab dibahas itu boleh dipanjangkan karena memang di situ sebagai
sebagian memang kita kan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya qasdu syai' muqtarin bil fi'li. Ketika kita kapan kan niat ini mahalluha al-qalb. Niat ini kan tempatnya hati. Niatnya tempatnya hati. Ketika kita masukkan niat itu ya Allahu Akbar itu kan panjang. Boleh. Ada yang pendek Allahu Akbar boleh juga. Tidak masalah. Tapi dalam kitab memang dijelaskan boleh di tempat-tempat itu kita membacanya dengan panjang. Ada sampai mengatakan 6 harakat. Itu maqdhi ya. Allah itu kan maqdhi tapi dibaca 6 harakat di tempat takbir ya. Allah alam bissawab. Mungkin lain kali kita lanjutkan lagi. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Kita tutup dengan membaca Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna waffaqih ahlana wa qarabati lana fi dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina dengan berkat Nabi Mustafa cita-cita sampaikan ampun segala dosa ibu bapa guru sajan sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.